Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan kali ini. Kita akan membahas mengenai hakikat digital atau dalam topik yang dikemas pada pembahasan mengenai digitalisasi, digitasi, dan transformasi digital. Apa itu digital? Digital menurut Munir berasal dari kata digitus atau bahasa Yunani yang berarti jari jemari. Lalu apa hubungannya dengan teknologi digital saat ini? Ternyata jari jemari yang berjumlah 10 itu merepresentasikan angka 1 dan 0. Nah, ini yang kemudian digunakan dalam kode binary 10100101 dan seterusnya untuk mendefinisikan keberadaan suatu data. Nah, maka berdasarkan hal tersebut juga digital dimaknai menjadi beberapa makna dalam bahasa Inggris bahasa asalnya. Yang pertama, digital dimaknai sebagai recording atau rekaman atau penyimpanan informasi sebagai suatu rangkaian dari angka 1 dan 0. Angka 1 dan 0 ini untuk merepresentasikan apakah suatu sinyal atau data itu ada atau tidak ada. Jadi eksis atau tidak eksis. Maka dalam konteks pemahaman yang pertama ini, digital dimaknai sebagai suatu data, hingga data digital. Kemudian pemaknaan yang kedua terhadap istilah digital yaitu using or relating to digital signal and computer technology. Nah, artinya produk ya, suatu produk yang dapat merepresentasikan data digital tersebut. Misal seperti rekaman digital, kamera digital, atau televisi digital. Dan yang terakhir, yang ketiga, pemaknaan terhadap digital adalah bahwa bentuk informasi akhir yang dapat ditampilkan dalam bentuk elektronik ya, dalam bentuk berbantuan elektronik. Seperti digital display atau jam tangan digital ya, yang di situ kemudian memperlihatkan bentuk-bentuk informasi digital. Kemudian istilah yang kemudian diturunkan dari digital adalah digitasi atau digitation. Digitasi ini adalah suatu proses transisi dari analog atau non-digital menjadi produk digital. Jadi ilustrasinya adalah dari yang awalnya paper, kemudian dalam bentuk digital sehingga dapat diakses melalui gadget ya, melalui perangkat elektronik dalam bentuk PDF misalkan. Pun demikian dengan pensilnya dan penanya ya, tadinya dalam bentuk analog, kemudian dalam bentuk digital. Jadi digitasi ini adalah proses teknologi, proses alih teknologi dari yang awalnya analog menjadi digital. Dan prosesnya lebih pada proses pemrograman ya. Proses karena alih teknologi, maka proses yang dominan di dalamnya adalah proses programming. Luaran dari digitasi adalah produk. Ketika teman-teman atau ketika kita melakukan proses digitasi, maka luaran dari proses digitasi adalah produk. Dampaknya, salah satu dampaknya yang terjadi kemudian tren yang dihasilkan dari digitasi adalah sporadic automation atau sporadic innovation. Artinya berbondong-bondong merubah yang tadinya analog menjadi digital. Selanjutnya yang kedua adalah digitalisasi.
digitalisasi adalah suatu proses yang memanfaatkan informasi atau produk-produk digital tadi kemudian dapat lebih bermakna. Ilustrasinya adalah merubah proses jual beli yang awalnya dilakukan secara tatap muka kemudian menjadi digital ya, yang kemudian dilakukan dalam satu pintu. Ini digitalisasi ini lebih kepada suatu proses jadi transformasi, bukan transformasi ya, artinya proses peralihan. Dan yang lebih banyak berperan dalam konteks digitalisasi adalah pengelola IT atau dalam hal ini pengambil keputusannya. Pengelola IT yang juga masuk dalam satu rantai pengambilan keputusan. Luaran dari digitalisasi adalah suatu strategi. Jadi jika kita melakukan proses digitalisasi, maka yang harus dihasilkan dari proses digitalisasi itu adalah suatu strategi pelaksanaan bisnis. Dan trennya atau salah satu dampaknya melalui digitalisasi adalah solusi layanan. Tadinya untuk pengajuan surat misalkan harus datang ke mengisi buku dan lain sebagainya, sekarang tidak lagi. Sekarang bisa dilakukan melalui melalui Google Form misalkan, atau melalui laman website tertentu. Sehingga ini proses yang disebut dengan digitalisasi. Selanjutnya adalah transformasi digital. Apa itu transformasi digital? Transformasi digital adalah mengambil keuntungan dari proses digitalisasi untuk membuat suatu konsep bisnis yang benar-benar baru, suatu yang menggantikan proses yang lama dalam artian mendisrupsi keseluruhan bisnis. Misalkan proses transformasi uang dari uang yang sifatnya dalam mata uang tertentu kemudian didisrupsi menjadi atau ditransformasi menjadi uang digital yang tidak bisa kita sentuh uangnya, yang bahkan konsep keuangannya juga betul-betul berbeda. Nah, dalam konteks ini digital transformasi digital atau digital transformation itu merupakan suatu bisnis model yang kemudian menggantikan bisnis model yang sebelumnya sudah ada, ataupun mungkin saja berupa bisnis model yang benar-benar baru. Nah, yang paling berperan dalam konteks transformasi digital adalah digital leadership. Jadi orang-orang yang memahami digital, orang-orang yang memahami teknologi informasi, ini yang kemudian inisiator, yang memiliki inisiatif, kemudian ini menjadi pionir. Contoh konkretnya adalah munculnya Facebook ya di dekade awal milenium baru, milenium ketiga. Jadi di abad ke-21 pada dekade pertama muncul berbagai sosial media, salah satu yang paling menonjol tentunya adalah Facebook dengan tokohnya Mark Zuckerberg. Ini digital leadership. Kemudian Amazon ya dengan Jeff Bezosnya bagaimana mentransformasi digital market gitu ya, menginisiasi itu sehingga kemudian sekarang menjadi salah seorang leadership. Nah, luarannya dari proses transformasi digital ini umumnya berupa organisasi yang baru atau perubahan dari organisasi yang lama, transformasi. Bagaimana Nadiem Makarim kemudian bersama teman-temannya di kita ya di Indonesia dapat mentransformasi ojek yang sedemikian khas gitu ya di Indonesia
sedemikian diperlukan kemudian menjadi transformasi menjadi suatu organisasi. Nah, ini transformasi digital yang disebut dengan transformasi digital. Tren yang dihasilkan dari transformasi digital ada inovasi digital. Ini marak sekali sehingga bermunculan startup yang bekerja atau bermain di dunia digital. Nah, ini dapat kita simpulkan bahwa digitasi adalah ya proses untuk membuat informasi menjadi tersedia dan dapat diakses dalam format digital. Jadi ini perubahan format ya. Secara umum digitasi adalah perubahan format dari analog menjadi digital atau dari format lain menjadi format digital. Kemudian digitalisasi adalah proses penerapan dari informasi yang sudah berbentuk digital itu menjadi bermakna, menjadi memudahkan. Sehingga proses digitalisasi ini adalah proses penggunaannya. Proses penggunaan teknologi digital untuk memudahkan kerja kita, untuk memudahkan proses kerja manusia. Dan yang terakhir adalah transformasi digital adalah proses penemuan suatu bisnis baru atau pembaharuan suatu bisnis baru yang mengintegrasikan seluruh data berbentuk digital dengan berbagai fungsi-fungsi digital, fungsi-fungsi dari perangkat lunak atau sistem yang sudah dikelola dalam berbentuk digital. Ini teman-teman yang diharapkan menjadi salah satu pijakan awal bagaimana kita memandang digital, memandang teknologi digital. Bagaimana ada proses yang disebut dengan digitasi, ada proses yang diistilahkan dengan digitalisasi, dan juga ada suatu proses akhir yang sangat besar sekali yang disebut dengan transformasi digital. Ya. Karena kita juga sekarang sudah berada di eranya digital, kita hidup di dunia E ya, atau I, di mana berbagai macam teknologi kemudian mentransformasi kita. Ada e-commerce, ada e-learning, ada e-money, ada e-ticket, ada e-book, dan lain sebagainya. Sehingga kita dapat merumuskan berdasarkan pemahaman mengenai digital bahwa digital learning atau pembelajaran digital secara sederhana dapat kita simpulkan sebagai pembelajaran ya, tipe-tipe pembelajaran macam apapun yang menggunakan teknologi digital. Jadi digital learning adalah berbagai bentuk pembelajaran yang menggunakan teknologi digital. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.